dia dari pendeta agama lain masuk Islam. Begitu masuk Islam, dia melakukan pengajian di daerah Blitar. Di daerah Blitar, dia berceramah bahwa di dalam kitab Hindu dia sebutkan ada istilah begini untuk orang mati 7 hari, 40 hari, 100 dan seterusnya. Lalu orang mu'alaf ini tiba-tiba mengatakan bahwa tradisi umat Islam yang tahlilan 7 hari, 40 hari itu mewarisi Hindu Buddha. Itu meniru di dalam kitab agama mereka. Masya Allah, subhanallah. Kita heran. Orang yang baru masuk Islam kok dipercaya? Nah, padahal kalau kemudian kita mempelajari lebih mendalam, di dalam Islam itu ada namanya ilmu mustalah hadis. Di dalam ilmu mustalah hadis itu ada istilah taufiq wa tajrih, memberi penilaian. Ini baru masuk Islam, kok tiba-tiba dipercaya melebihi yang lainnya, melebihi para kiai, melebihi para ustaz, hanya oleh orang yang baru masuk Islam lebih percaya pada dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'du. Para pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, di orang-orang Wahabi saking bencinya terhadap tahlilan, ya, sehingga berbagai macam cara dilakukan, termasuk menfitnah tahlilan dengan mengatakan tahlilan itu tradisi dari agama Hindu karena memperhatikan dari hari-hari tertentu. Padahal dalam sebuah hadis itu sudah jelas bolehnya melakukan amalia, amal ibadah pada hari-hari tertentu, ya. Tahlilan yang dilakukan oleh kami orang-orang NU yaitu dari hari pertama selama 7 hari. Jadi yang dikatakan Wahabi itu sebetulnya meleset, tidak benar. Karena katanya orang Wahabi itu tahlilannya itu 1 hari, 3 hari, 7 hari. Nah, itu sudah tidak benar. Yang benar orang NU tahlilan itu sampai 7 hari. Setelah itu, tahlilan 7 hari ini itu berdasarkan sebuah hadis asar dari tabi'in yaitu Imam Tawus, mana Imam Tawus ini menganjurkan untuk bersedekah dan berdoa atas nama si mayit karena mayit selama 7 hari itu mendapatkan ujian, mendapatkan pertanyaan dari malaikat, dan untuk meringankan beban si mayit ini maka dianjurkan untuk berdoa, bersedekah, membaca Al-Quran atas nama si mayit. Itu sudah ada dasarnya, cuman karena Wahabi sudah kadung alergi dengan tahlilan ini, maka berbagai macam cara dilakukan untuk menghentikan orang yang tahlilan. Bahkan di suatu daerah tahlilan itu dibubarkan oleh orang-orang Wahabi. Tapi kalau di Jember, di daerah saya, jangan coba-coba membubarkan tahlilan kalau masih sayang anak dan istrinya. Ya mungkin nanti kalau masih memaksa ya mungkin dikurung di polsek atau di polres, ya. Dikurung orangnya, ya. Jadi tidak benar kalau tahlilan itu dikatakan berasal dari tradisi agama Hindu. Dalam tradisi agama Hindu tidak ada tahlilan selama 7 hari, ngumpul-ngumpul sampai 7 hari itu tidak ada, ya. Ngumpul pada hari ke-40 itu tidak ada. Itu hanya subsiliar dari orang-orang yang alergi terhadap tahlilan. Tahlilan 100 hari, tahlilan 1000 hari, haul. Itu tidak ada dalam tradisi agama Hindu. Itu hanyalah tuduhan liar, asumsi liar dari orang-orang mazhab cingkram, jidat angus. Ini ada bantahan dari Direktur Aswaja NU Center, ya. Ini yang mengelola NU Online, ya. Beliau adalah direkturnya yaitu Kiai Haji Ma'ruf Khozin.
Mari simak penjelasan dari beliau. Dia dari pendeta agama lain masuk Islam. Begitu masuk Islam, dia melakukan pengajian di daerah Blitar. Di daerah Blitar, dia berceramah bahwa di dalam kitab Hindu dia sebutkan ada istilah begini untuk orang mati 7 hari, 40 hari, 100 dan seterusnya. Lalu orang mu'allaf ini tiba-tiba mengatakan bahwa tradisi umat Islam yang tahlilan 7 hari, 40 hari itu mewarisi Hindu Buddha. Itu meniru di dalam kitab agama mereka. Masya Allah, subhanallah. Kita heran, orang yang baru masuk Islam kok dipercaya? Nah, padahal kalau kemudian kita mempelajari lebih mendalam, di dalam Islam itu ada namanya ilmu mustalah hadis. Di dalam ilmu mustalah hadis itu ada istilah tautsik wa tajrih, memberi penilaian. Ini baru masuk Islam, kok tiba-tiba dipercaya melebihi yang lainnya, melebihi para kiai, melebihi para ustadz, hanya oleh orang yang baru masuk Islam, lebih percaya kepada dia. Lebih percaya kepada dia. Maka kita tengok ada seorang duta besar untuk Indonesia, orang duta besar Indonesia untuk Maroko. Beliau bernama Haji Tosari Wijaya. Beliau katakan di Maroko itu mayoritas bermadhab Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Kemudian kata beliau, di Maroko ada 98% penduduknya beragama Islam, Muslim, 98%. Di Maroko tidak ada riwayat ada Hindu Buddha dulu ke sana. Akan tetapi di Maroko ada kebiasaan umat Islam berupa tahlil 7 hari itu, 40 hari, 100 dan seterusnya. Padahal sekali lagi di sana tidak ada Hindu Buddha. Oleh karena itu, dengan sendirinya menjadi gugur, menjadi batal tuduhan bahwa kita di sini mengamalkan 7 hari, 40 hari dengan tuduhan warisan Hindu Buddha tidak betul. Karena di sana ada negeri umat Islam yang mayoritas 98% Muslim, mereka amalannya sama seperti kita. Mau meniru dari mana mereka? Di sana tidak ada yang dituduhkan seperti itu. Maka sekali lagi, bagi kita, ketika ada dua kabar ini, ada mantan pendeta jadi mu'allaf, ada orang Islam yang lebih dulu dia Islamnya daripada mu'allaf ini, memberikan pernyataan yang berbeda. Tentu, kalau bagi saya, lebih percaya yang lebih dahulu Islam. Karena ibadahnya lebih lama, keilmuannya, kemudian diplomasinya, dia diutus ke negara lain. Kalau yang namanya diplomat, pasti orang terpercaya. Tidak mungkin pengkhianat menjadi diplomat, tidak mungkin. Maka sekali lagi, apa yang diamalkan, dituduhkan kepada Nahdien, gugur dengan sendirinya. Sebenarnya dengan ini tidak perlu dalil kita, tidak perlu yang lebih tinggi lagi. Sebab tuduhan itu sudah dengan sendirinya mentah, sudah dengan sendirinya hilang. Terbukti lagi, tidak cukup di situ. Tahun 2015 saya umroh. Kemudian ketika umroh, ketika ziarah ke makam Rasulullah, karena kami tidak boleh menghadap ke makam, akhirnya kami menghadap ke kiblat. Tanpa sengaja, di sebelah saya ada seorang yang begitu tampan, begitu sejuk wajahnya. Saya tanya, min aina anta ya Syekh? Dari mana negeri asal anda, Syekh? Beliau menjawab, minal Maghrib. Saya dari Maroko. Nah ini, tepat ini, dalam bahasa orang Madura itu, pas sekali ini. Saya kemudian tanya, Syekh, apa benar di negeri anda ada sedekah untuk mayit pada hari-hari tertentu? 7 hari, 40 hari, 100 hari. Beliau menjawab, nah, betul, ada di negeri kami itu. Maka pernyataan dari Bapak Tosari Wijaya, kemudian setelah saya cross check kepada orang Maroko, padahal bermadhab Maliki, ternyata betul. Apa yang telah diamalkan di negeri kita ini bukan warisan Hindu Buddha, bukan warisan nenek moyang, bukan nenek moyang dalam arti yang tidak beragama itu. Kalau itu adalah dari para ulama, betul. Makanya berikutnya adalah sebuah tulisan dari seorang ulama dari Nusantara ini. Beliau bernama Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau ulama yang kelahiran dari Banten saat itu. Kemudian beliau lebih lama tinggal di negeri Hijaz saat itu, karena belum bernama Arab Saudi dulu. Saat itu masih Mekah, Madinah masih disebut dengan Hijaz. Dan saat itu Syekh Nawawi menjadi mufti Hijaz saat di masa kerajaan Utsmaniyah. Beliau menulis, bersedekah atas nama mayit, kata beliau,
bersedekah atas nama mayit dengan cara yang sesuai dengan syar'i adalah dianjurkan dan tidak ada ketentuan. Boleh Anda setelah 2 tahun, setelah 7 tahun, tidak ada ketentuan apakah 7 hari, lebih dari 7 hari atau kurang. Sementara penentuan hari-hari itu bersifat awaid, bersifat kebiasaan. Dan Anda tahu fatwa-fatwa Syekh bin Baz, fatwa-fatwa Syekh Utsaimin, kalau urusan kebiasaan tidak ada lingkup bid'ah di sana. Sebab bid'ah itu hanya dalam urusan agama. Ini urusan hari, bukan urusan wilayah agama. Bukan mengada-ngada di dalam agama, bukan. Ini hanya bersifat kebiasaan. Sekali lagi, menurut Syekh Utsaimin ataupun juga menurut Syekh bin Baz dalam kitab kumpulan fatwanya, bahwa bid'ah itu ada 2 kata beliau. Ada bid'ah syar'iyah, ada juga bid'ah adiyah, bid'ah kebiasaan. Bid'ah kebiasaan tidak apa-apa, boleh diamalkan. Sementara penghitungan hari bersifat kebiasaan. Karena kebiasaan ini bukan bid'ah syar'iyah, maka boleh. Yang tidak boleh itu kalau mengada-ngada di dalam syariah. Zuhur 4 rakaat ditambah 6 rakaat, baru itu bid'ah dalam agama. Kalau urusan hari, maka sekali lagi bukan tergolong sebagai bid'ah yang terlarang. Kemudian berikutnya kata beliau, qad jarat 'adatun nas. Padahal beliau saat itu tinggal di negeri Arab. Kebanyakan kitab-kitab beliau ditulis saat beliau berada di negeri Hijaz. Kata beliau, qad jarat 'adatun nas bitasadduq 'anil mayyit fi salisin min mautih. Telah berlaku bagi sebagian umat Islam bersedekah atas nama mayit pada hari ketiga. Hari ketiga. Jadi kalau di lingkungan NU hari ketiga itu biasanya diberi berkat, orang yang tahlil dikasih berkat. Kemudian wafi sabi pada hari ketujuh, pada malam ketujuhnya. Wafi tamamil ishrin setelah 20 hari. Kita sampai hari ini di Indonesia belum menemukan tahlil 20 hari. Ternyata pernah saya ke Sarawak, salah satu negeri bagian di Malaysia. Saya mendapatkan kabar banyak dari ustadz di sana. Ternyata di negeri Malaysia itu yang di Sarawak ada tahlil 20 hari, ada. Tapi di Indonesia tidak ada. Tetapi yang dikatakan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani ada. Kemudian wafil arba'in pada hari ke-40 kita ada itu 40, kita ada. Wafil mi'ah kemudian pada hari ke-100 ada bersedekah atas nama mayit. Kemudian ba'da dzalika yuf'alu kulla sanatin haulan fi yaumi mautih. Setelah itu dilakukan tiap tahun di hari wafatnya. Kita menyebutnya haul. Maka nahan nafsu pas puasa emang itu dilakukan tiap tahun di hari wafatnya. Kita menyebutnya haul. Maka apa yang telah kita lakukan berupa sedekah atas nama mayit pada hari 7 harinya, 40, 100 sampai haul, ternyata tadi sudah dibantah, bukan kebiasaan Hindu-Buddha. Karena di negeri sana sudah ada umat Islam yang mengamalkan. Diperkuat lagi datanya oleh Syekh Nawawi Al-Bantani bahwa dahulu di zaman beliau pun beliau sudah menemukan. Andaikan itu sebuah kesalahan, tentu di dalam kitabnya ini oleh beliau akan diberi catatan, harus dijauhi, harus ditinggalkan. Maka sekali lagi, berkenaan dengan ini, kita sedang tidak mewarisi dari agama lain. Kita sedang tidak mengamalkan ajaran nenek moyang yang tidak beragama itu atau memiliki agama kepercayaan. Bukan. Kita melanjutkan dari apa yang telah diamalkan oleh para ulama kita. Sekali lagi, ini bukan warisan dari orang-orang kepercayaan, tetapi dari agama kita, dari ijtihad ulama-ulama kita. Maka terbantahkan sudah ini. Kecuali kalau hati Anda masih begitu keras, masih belum mengakui, ya terserah. Yang penting kami, juga Nahdien, keluarga kami tidak sekeras hati orang-orang yang tidak mudah menerima itu. Kemudian hasil muktamar, menurut mereka, pendiri NU dulu tidak mengamalkan tahlil dengan mengatakan tahlil itu bid'ah. Nah, ini yang pertama perlu diluruskan. Adalah salah satu pendiri kami di Nahdlatul Ulama yang dikenal dengan Rois Akbar. Jadi di masa Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, jabatan tertinggi Suriah itu disebut dengan Rois Akbar. Kemudian di masa berikutnya ketika Kiai Wahab Hasbullah menjadi Rois kedua, beliau merubah istilah itu menjadi Rois Am sampai hari ini.
Sampai hari ini Roh Islam kita, pejabat Roh Islam kita bernama Kiai Miftahul Akhyar. Nah, di kitab beliau yang bernama Risalatul Ahli Sunnati wal Jamaah, beliau Fadlatul Syekh menegaskan, fa idza arafta ma dzukir ta'lam. Kalau Anda memahami di dalam kitabnya Fadlatul Syekh ini, beliau membagi bid'ah itu ada 5. Ada bid'ah wajibah, bid'ah mandubah, bid'ah mubahah, makruhah, dan muharramah. Kemudian setelah beliau menjelaskan kelima bid'ah itu yang mengutip dari Izzuddin bin Abdissalam, beliau katakan, ta'lam anna ma qila annahu bid'ah kattikhadis sabha wa talaffuz bin niyyah wa tahlil inda tasadduq anil mayyit ma'a adamil mani anhu wa ziyaratul kubur wa nahwiha wa ziyaratul kubur wa nahwiha laysa bi bid'ah. Kata beliau, apa yang kemudian kita tahu berupa tahlil di lingkungan kita adalah melaksanakan membaca Al-Quran dan juga kalimat-kalimat thayyibah yang kemudian di situ pahalanya, baik pahala makanan ataupun juga pahala dari bacaan itu diniatkan, ditujukan kepada mereka yang sudah wafat. Kata beliau, laisa bid'ah, itu bukan bid'ah. Maka sekali lagi terbantah sudah kalau ada anggapan para sesepuh, para pendiri Nahdlatul Ulama itu tidak suka tahlil, maka sekali lagi terbantahkan. Makanya kalau mengkritik NU jangan hanya melihat satu kitab saja, tetapi pelajari dulu, karena di NU begitu luas, kitab-kitabnya begitu banyak, referensinya. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, demikianlah penjelasan dari Kiai Haji Ma'ruf Muhsin selaku Direktur Azwaja Center. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat menyadarkan saudara kita Salafi Wahabi dan bisa menghentikan usahanya untuk nongkrong orang yang melakukan tahlilan. Mudah-mudahan bermanfaat. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan video yang kami sajikan, video kami yang kami bawakan, kami persembahkan untuk para besar kalian itu bermanfaat, bisa menjadikan tambahan wawasan, bisa menginspirasi. Itu betul-betul berhati-hati agar tidak terpengaruh dengan pemahaman-pemahaman sesat, pemikiran-pemikiran liar, terutama dari akidah-akidah yang menyimpang, akidah-akidah yang melenceng dari paham-paham radikal. Hanya inilah yang dapat kami sampaikan di kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.